Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadel Prawira Kaisa. NIM saya 1218100. Saya di sini akan membahas tentang definisi mediasi dalam hukum Islam. Yang pertama itu langsung saja. Yang pertama, mediasi perdamaian dalam hukum Islam disebut dengan istilah islah, yang menurut bahasa adalah memutuskan suatu perkaraan. Menurut syarak adalah suatu akad yang maksud untuk mengakhiri suatu perkaraan antara dua pihak yang saling berperkara. Kemudian islah merupakan sebab untuk mencegah suatu perselisihan dan memutuskan suatu pertentangan dan pertikaian. Pertentangan itu apabila berkepanjangan akan mendatangkan suatu kehancuran. Untuk itu maka islah mencegah hal-hal yang menyebabkan kehancuran. Hal itu merupakan suatu kebaikan yang dianjurkan oleh syara. Nah, kemudian perdamaian islah juga diartikan sebagai perhentian permusuhan. Adapun menurut hukum positif yang kemarin sudah dijelaskan, itu sebagaimana dicantum dalam pasal 1851 KUHP Perdata, adalah suatu perjanjian dengan kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan dan menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara. Dikenal juga dengan istilah dading. Artinya suatu persetujuan tertulis, surat penetapan yang dibuat secara damai untuk menyelesaikan atau memberhentikan berlangsungnya terus suatu perkara. Dalam islah sendiri, peran keberadaan pihak ketiga itu cukup penting guna menjembatani para pihak yang bersengketa. Para pihak umumnya itu memerlukan bantuan pihak lain untuk mencari solusi yang tepat bagi penyelesaian sengketa mereka. Kemudian keterlibatan pihak ketiga ini dapat bertindak sebagai mediator atau fasilitator dalam proses sulh. Kemudian mediator dalam Islam disebut dengan hakam. Hakam itu seorang utusan atau delegasi dari pihak yang bersangkutan, yang bersengketa, misalnya suami dan istri, yang dilibatkan dalam penyelesaian sengketa antara keduanya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sulh dan mediasi sebenarnya memiliki konsep yang sama. Konsep yang sama yaitu proses suatu penyelesaian sengketa dengan jalur damai, di mana para pihak yang bersengketa, yang bersangkutan duduk bersama mencari solusi akhir dari masalah yang mereka hadapi. Sulh dapat dibantu dengan pihak ketiga, yaitu hakam atau mediator. Kemudian lanjut yang poin B, dasar hukum islah atau sulh. Di dalam sudah diterangkan dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Artinya tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh orang bersedekah atau berbuat kebaikan atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami akan memberikannya pahala yang besar. Quran surat An-Nisa ayat 114. Kemudian di dalam hadis juga ada yang diriwayatkan Tirmidzi dari Umar bin Auf al-Muzani, Nabi Muhammad SAW bersabda, as-sulhu janizun bainal muslimin illa sulhan harrama halalan aw ahalla haraman wal muslimun ala syarutihim illa syartun harrama halalan aw ahalla haraman. Artinya sulh adalah suatu yang harus ada di antara kaum muslim, kecuali suatu perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.
dan kaum muslimin terikat dengan janji mereka kecuali janji yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kemudian ada juga dasar dari ijma'. Nah, ijma' sebagai sumber hukum Islam yang ketiga memperkuat terkait keberadaan lembaga arbitrase Islam guna mengantisipasi persengketaan para pihak dalam berbagai aspek kehidupan. Penyelesaian sengketa setelah wafatnya Rasulullah itu banyak dilakukan pada masa sahabat dan ulama untuk menyelesaikan sengketa dengan cara mendamaikan para pihak melalui musyawarah dan konsensus di antara mereka, sehingga di situ menjadi jurisprudensi hukum Islam. Dalam beberapa kasus, keberadaan ijma' sangat dihargai dan tidak ada yang menentangnya, karena tidak semua masalah tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah secara terinci. Umar bin Khattab pernah mengatakan bahwa tolaklah permusuhan hingga mereka berdamai, karena pemutusan perkara melalui pengadilan akan mengembangkan kedengkian di antara mereka. Cukup sekian dari saya, akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.